Hai anak-anak sekalian, mari kita mempelajari tentang sejarah bangsa Indonesia, khususnya tentang sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa penjajah. Pada awalnya, tujuan Portugis datang di Indonesia adalah untuk berdagang. Dalam perkembangannya, Portugis mulai memonopoli perdagangan di Indonesia. Kondisi tersebut mendorong terjadinya perlawanan terhadap bangsa Portugis oleh beberapa kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang pertama, perlawanan Kesultanan Aceh. Perlawanan rakyat Aceh terjadi sejak Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511. Raja pertama Aceh, Ali Muhayyad Shah, memimpin perlawanan terhadap Portugis. Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis mencapai puncaknya. Untuk menyingkirkan Portugis, Kesultanan Aceh melengkapi kapal dagangnya dengan prajurit dan persenjataan. Selain itu, Kesultanan Aceh menjalin kerjasama dengan Demak. Kesultanan Aceh juga meminta bantuan persenjataan ke Turki, Inggris, Goa, serta Gujarat. Dalam perang tersebut, tidak ada pihak yang menang dan yang kalah. Perang tersebut berakhir setelah pelabuhan Malaka jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641. Yang kedua, perlawanan Kesultanan Demak. Perlawanan rakyat Demak dipimpin oleh Pati Unus. Demak menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1511. Ia menghimpun dan mengirim pasukan dari Jawa, Makassar, dan Lampung serta bekerja sama dengan Kerajaan Aceh. Akan tetapi, upaya tersebut mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut disebabkan oleh Demak kekurangan pasukan dan senjata. Pada tahun 1527, armada Demak dipimpin Fathahillah dapat menguasai Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Sikap ini dilakukan untuk menghadang Portugis yang hendak menguasai Jawa. Armada Portugis dapat dihancurkan oleh Fathahillah di Sunda Kelapa. Tempat ini kemudian diganti namanya menjadi Jayakarta. Yang ketiga ada perlawanan rakyat Maluku. Pada tahun 1512, Portugis berhasil menemukan Maluku sebagai penghasil rempah-rempah. Pada awalnya, rakyat Ternate menerima dengan baik kedatangan Portugis, bahkan Sultan Bayanullah mengizinkan Portugis mendirikan pos dagang di Ternate. Kondisi ini disebabkan pada saat itu terjadi persaingan antara kerajaan Ternate dan Tidore. Sultan dan rakyat Ternate berharap Portugis membeli rempah-rempah mereka dengan harga yang tinggi. Selain itu, Ternate berharap Portugis membantu mereka mengalahkan Tidore. Dalam perkembangannya, Portugis berniat memonopoli perdagangan rempah-rempah di Ternate. Portugis memaksa rakyat menjual hasil kebun hanya kepada Portugis. Harga rempah-rempah milik petani ditetapkan oleh Portugis. Bahkan Portugis ikut campur dalam urusan pemerintahan di Ternate. Tindakan Portugis tersebut menyebabkan kemarahan rakyat Ternate. Pada masa pemerintahan Sultan Hairun, bersama rakyat Ternate melakukan perlawanan. Akan tetapi Sultan Hairun dapat diperdaya oleh Portugis. Sultan Hairun akhirnya terbunuh di benteng Sao Paulo. Perlawanan Sultan Hairun dilanjutkan oleh Sultan Ba'abullah. Pada tahun 1575, Sultan Ba'abullah bersama rakyat Ternate berhasil mengusir Portugis. Demikian tadi materi tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Portugis yang mulai menjajah negara Indonesia dengan memonopoli perdagangan rempah-rempah.
perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonial Belanda. Perlawanan pertama yang akan kita bahas adalah perlawanan Pattimura dari Maluku. Perlawanan rakyat Maluku dilatar belakangi karena ketidakinginan rakyat Maluku atas kedatangan kembali Belanda di wilayah Maluku. Pada tahun 1810 sampai 1816, Hindia Belanda termasuk Maluku dikuasai oleh Inggris. Pada masa Inggris berbeda dengan masa VOC, di mana beberapa ketentuan pada masa VOC tidak diberlakukan, seperti praktek monopoli dagang terutama cengkih dan kerja rodi. Belanda kembali berkuasa di Maluku pada tahun 1817. Aturan yang tidak diberlakukan akhirnya diberlakukan kembali, seperti aturan kerja paksa dan monopoli perdagangan cengkih. Tokoh yang paling menentang Belanda kembali ke Maluku adalah Thomas Matulesi atau Kapiten Pattimura. Selain itu, ada juga tokoh wanita, yaitu Christina Martha Tiahahu. Pattimura berhasil merebut benteng Dürstedt dan benteng Deverjik. Perlawanan yang gigih membuat Gubernur Ambon terpaksa meminta bantuan pasukan dari Batavia. Setelah satu persatu anak buahnya ditangkap dan tewas, Pattimura pun akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1817. Berkat jasanya melawan kolonialisme Belanda, gambar Pattimura diabadikan dalam pecahan uang Rp1.000. Perlawanan yang kedua adalah perlawanan Sultan Badarudin di Palembang. Latar belakang munculnya perlawanan ini yaitu keinginan Belanda untuk menguasai Palembang yang letaknya strategis dan pertambangan di Kepulauan Bangka Belitung yang menimbulkan ancaman bagi Kesultanan Palembang. Sultan Badarudin merupakan pemimpin perlawanan. Ketika terjadi pergantian kekuasaan akibat Perjanjian Tuntang tahun 1811, kedudukan Belanda digantikan oleh Inggris. Sultan Badarudin terus melakukan perlawanan terhadap Inggris. Perlawanan Sultan Badarudin terhadap Inggris berakhir setelah adanya Konvensi London tahun 1814. Belanda memperoleh kembali tanah jajahannya termasuk Palembang. Pada tahun 1818, Sultan Badarudin ditangkap, kemudian diasingkan ke Ternate. Putra sulung Badarudin lalu diangkat menjadi sultan dengan nama Ahmad Najamuddin. Pada tahun 1823, Belanda menempatkan Palembang di bawah kekuasaan langsung mereka. Kesultanan Palembang dihapus. Ahmad Najamuddin dan para pengikutnya tidak puas. Ia mencoba meracuni garnison Belanda di Palembang. Serangan berikutnya pada tahun 1824 berhasil dipukul mundur oleh Belanda. Sultan Ahmad Najamuddin kemudian melarikan diri, namun menyerah pada tahun 1825. Ia diasingkan ke Banda, kemudian Manado tahun 1841. Pemberontakan terakhir pada tahun 1849 berhasil ditumpas Belanda. Perlawanan yang ketiga adalah perlawanan Imam Bonjol di Sumatera Barat. Hal ini dilatar belakangi adanya konflik internal antara kaum Padri dan kaum adat. Kaum Padri menganggap kaum adat meskipun beragama Islam, mereka masih melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama Islam, seperti berjudi dan mabuk-mabukan. Kaum Padri berniat untuk memperbaiki kondisi tersebut. Konflik tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan memberikan bantuan kepada kaum adat dalam menghadapi kaum Padri. Akhirnya, kaum adat menyadari bahwa pemerintah kolonial Belanda hanya memanfaatkan konflik internal dan kaum adat sendiri untuk menguasai wilayah Sumatera bagian barat. Pemerintah kolonial Belanda memujuk kaum adat dan kaum Padri berdamai melalui Perjanjian Masang tahun 1824. Tujuan sebenarnya adalah untuk menghindari perlawanan lebih panjang antara kedua belah pihak, sehingga Belanda mengalihkan pasukannya demi membantu menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro di Pulau Jawa. Sebenarnya, kaum adat dan kaum Padri sudah memilih untuk berdamai melalui Plakat Puncak Plato. Hal tersebut menyebabkan Belanda harus berhadapan dengan kaum adat dan kaum Padri. Pada tahun 1833, pemerintah kolonial mengeluarkan plakat panjang untuk menghentikan perlawanan keduanya. Tokoh perlawanan dari Sumatera Barat adalah Imam Bonjol. Imam Bonjol terus melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kemudian Belanda menguasai benteng Bonjol dan mengajak berunding Imam Bonjol. Seperti biasa,
Perundingan hanya menjadi tipu daya Belanda untuk menangkap Imam Bonjol dan mengasingkannya. Pada tahun 1839, Imam Bonjol meninggal dalam pengasingannya di Manado. Perlawanan yang keempat adalah perlawanan Pangeran Diponegoro di Yogyakarta. Ada sebab umum dan sebab khusus yang menyebabkan terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro. Sebab umumnya adalah campur tangan pemerintah kolonial Belanda terhadap urusan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Kemudian, para pejabat kesultanan diperlakukan sebagai bawahan pemerintah kolonial Belanda dan penetapan berbagai pajak oleh pemerintah kolonial Belanda yang membuat rakyat menderita. Sebab khususnya adalah Belanda menancap patok-patok jalan di area makam leluhur Diponegoro tanpa seizinnya di Tegarijo. Perlawanan Diponegoro merupakan salah satu perlawanan terbesar yang harus dihadapi oleh pemerintah kolonial Belanda. Perjuangan Diponegoro berhasil mendesak Belanda. Pemerintah kolonial Belanda meminta bantuan pasukan dari Sumatera Barat dan Jenderal de Kock menggunakan taktik benteng sel-sel yang berhasil mempersempit ruang gerak perlawanan Pangeran Diponegoro. Pasukan Diponegoro mulai melemah saat banyak pemimpin tertangkap. Penangkapan Pangeran Diponegoro terjadi pada saat perundingan. Pangeran Diponegoro dibawa ke Semarang, kemudian ke Batavia, lalu dibuang ke Manado pada tahun 1830. Akhirnya dipindahkan ke Makassar dan beliau meninggal di sana pada tanggal 8 Januari tahun 1855. Perlawanan berikutnya adalah perlawanan Patih Ketut Jilantik di Bali. Penyebab perlawanan rakyat Bali karena Belanda ingin menguasai Bali sejak tahun 1841. Dan Belanda meminta penghapusan hukum tawan karang. Hak tawan karang adalah hak yang dimiliki kerajaan-kerajaan Bali untuk merampas seluruh muatan dan penumpang kapal-kapal asing yang karam di perairan Bali. Hak tawan karang dianggap menghambat Belanda yang ingin menguasai Bali. Belanda menawarkan perjanjian agar raja-raja Bali mau menghapus hak tawan karang. Banyak raja Bali yang terbujuk rayuan Belanda. Namun kerajaan Karangasem dan Buleleng tidaklah demikian. Mereka tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Tokoh-tokoh perlawanan kerajaan-kerajaan Bali adalah Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Made Karangasem, dan patihnya I Gusti Ketut Jilantik. Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Made, dan I Gusti Ketut Jilantik membalas tipu daya Belanda dengan merampas kapal Belanda pada tahun 1844. Belanda kembali melakukan serangan terhadap Bali pada tahun 1849. Gusti Jilantik beserta seluruh pasukannya mengadakan perang puputan atau perang habis-habisan. Pada tanggal 15 April 1849, Belanda berhasil menguasai benteng Jagarana. Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Made Karangasem, dan Patih Ketut Jilantik menyingkir ke Karangasem untuk mencari perlindungan. Namun akhirnya ditangkap dan terbunuh di sana. Selanjutnya adalah perlawanan Pangeran Antasari di Banjar. Latar belakangnya yang pertama itu adalah monopoli perdagangan Belanda di Kalimantan yang sangat merugikan pedagang pribumi. Yang kedua, beban pajak dan kewajiban Rodi terhadap rakyat yang memberatkan. Yang ketiga, Belanda ikut campur dalam urusan internal kerajaan Banjar. Ketika Sultan Adam meninggal, Belanda mengangkat Pangeran Tamjidillah sebagai penggantinya. Sementara itu, Pangeran Hidayatullah yang seharusnya naik tahta sengaja hanya diberi jabatan sebagai mangkubumi. Hal tersebut dilakukan Belanda karena Pangeran Tamjidillah mudah dipengaruhi Belanda sehingga dengan mengangkatnya sebagai sultan, maka Belanda akan dapat menguasai Kalimantan. Dan latar belakang keempat adalah keinginan Belanda menguasai Kalimantan yang kaya akan hasil tambang seperti batu bara. Tokoh perlawanan di Banjar adalah Pangeran Antasari. Kalian dapat menemukan gambar Pangeran Antasari di pecahan uang Rp2.000. Pangeran Antasari merupakan sepupu Pangeran Hidayatullah. Pangeran Antasari memimpin serangan terhadap Belanda berkali-kali. Pasukannya berhasil menyerang pos-pos pertahanan Belanda. Oleh pengikutnya, Pangeran Antasari mendapat julukan Panembahan Amiruddin Khalifatullah Mukminin. Pangeran Hidayatullah juga memimpin pasukan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Namun, jumlah pasukan Belanda lebih banyak dengan persenjataan yang lengkap. Pangeran Hidayatullah pun ditangkap dan diasingkan ke Bogor pada tahun 1862. Pada tanggal 28 April, terjadi pertempuran Pangaron
yang dianggap sebagai awal dari Perang Banjarmasin. Pada tahun 1862, Pangeran Antasari wafat karena sakit yang dideritanya. Perjuangan kemudian dilanjutkan dalam bentuk perang gerilya yang terdiri atas kelompok-kelompok kecil. Berikutnya adalah perlawanan Sisingamangaraja 12 di Tapanuli. Latar belakang munculnya perlawanan rakyat Tapanuli adalah sikap Belanda yang menginginkan wilayah Tapanuli menjadi bagian dari wilayah kekuasaannya. Selain itu, penyebaran agama Kristen oleh para jending juga menimbulkan perlawanan penduduk setempat. Tokoh perlawanan rakyat Tapanuli adalah Sisingamangaraja ke-12 yang merupakan raja dari kerajaan Batak. Sisingamangaraja 12 menolak keinginan Belanda membentuk Pax Nederlandica dan menginginkan kerajaan Batak tetap berdiri merdeka bukan di bawah kekuasaan Belanda. Kegiatan penyebaran agama Kristen oleh para misionaris dan jending dimanfaatkan Belanda sebagai alasan memberi perlindungan kepada mereka. Padahal tujuan sebenarnya adalah agar dapat terus masuk ke wilayah Tapanuli. Pada tahun 1894, Belanda melakukan serangan ke pusat pemerintahan kerajaan Batak di Bakara. Sisingamangaraja 12 berhasil lolos dan melarikan diri ke Dari Pakpak. Pada tahun 1907, Belanda kembali melakukan serangan dan menangkap anggota keluarga Sisingamangaraja 12, seperti istri dan anak-anaknya. Sisingamangaraja 12 tidak menyerah dan terus melanjutkan perjuangannya. Pada tanggal 17 Juni 1907, Sisingamangaraja 12 tewas dalam pertempuran di hutan Simsim. Perlawanan yang terakhir adalah perlawanan rakyat Aceh, yang dilatar belakangi oleh keinginan Belanda untuk menjadikan Aceh sebagai bagian dari Pax Nederlandica, seluruh Nusantara dalam satu kekuasaan tanpa ada intervensi bangsa asing lainnya. Kemudian, pelaksanaan politik pintu terbuka di wilayah Aceh akan menghambat jika rakyat Aceh masih terus melakukan perlawanan. Dan yang terakhir, potensi Aceh sebagai daerah penghasil lada utama di dunia. Perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh kaum ulama seperti Tengku Cikditiro, beserta kelompok bangsawan seperti Teku Umar dan Cut Nyadin. Belanda banyak menerapkan strategi dalam melawan rakyat Aceh. Di antaranya adalah yang pertama, memblokade pelabuhan-pelabuhan Aceh. Kedua, menerapkan strategi penaklukan total dengan cara bergerak maju, menembak dan membakar desa-desa. Dan yang ketiga, mengangkat panglima perang dari masyarakat Aceh sendiri. Strategi Belanda ternyata belum berhasil. Belanda kemudian berkonsultasi dengan orientalis Belanda yang bernama Stokhoornbroye untuk mengatasi perlawanan rakyat Aceh. Stokhoornbroye mengusulkan beberapa cara untuk menghadapi perlawanan rakyat Aceh, yaitu 1. Kaum ulama merupakan kelompok yang fanatik dan sulit dibujuk, sehingga dalam menghadapi kaum ulama, Belanda harus bersikap tegas. Yang kedua adalah kaum bangsawan atau walebalang merupakan kelompok sekuler yang dapat diajak bekerjasama dengan imbalan tertentu seperti harta ataupun jabatan. Untuk menjalankan usul tersebut, J.B. Van Hertz menawarkan kesepakatan politik kepada kaum walebalang dalam perjanjian singkat. Kaum walebalang dijanjikan akan diangkat menjadi pejabat lokal di Aceh jika mau membantu Belanda. Perjanjian singkat antara Belanda dan kaum walebalang yang secara perlahan memperlemah perlawanan rakyat Aceh. Pada tahun 1903, pasukan Marmose yang bertugas menghancurkan kantong pertahanan rakyat Aceh dengan cepat menewaskan Teku Umar. Akan tetapi, perlawanan rakyat terus dilanjutkan oleh istrinya, Cut Nyadin. Pada tahun 1905, Cut Nyadin ditangkap dan diasingkan ke Sumedang. Setelah kita membahas semua perlawanan, ada satu pertanyaan yang muncul. Mengapa bangsa Indonesia mudah ditipu daya oleh Belanda? Kemudian, pelajaran apa yang dapat kalian ambil dari materi perlawanan terhadap Belanda? Tolong jawab pertanyaan ini di komen ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dengan pembahasan yang berbeda. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.